Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah wa nashkuruhu ala ilhamihi bima amarna bihi min iqamatil jama'ati was sunnah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Baqarah 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk umat manusia dan sebagai penjelasan daripada petunjuk-petunjuk tersebut serta sebagai pembeda, yaitu pembeda daripada yang hak dan yang batil, pembeda daripada yang benar dan yang salah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah hampir sepekan melaksanakan ibadah puasa. Mari kita tetap semangat melaksanakan amalan-amalan ibadah sunnah yang mengiringi ibadah puasa kita, agar selama sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa tetap memiliki pahala yang amat sangat banyak dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar Al-Hafidh mengatakan bahwa ada hal-hal atau amalan-amalan sunnah yang mesti kita lakukan dalam setiap harinya untuk mengiringi ibadah puasa kita. Salah satunya adalah sholat berjamaah. Sholat yang 5 waktu dilakukan dengan berjamaah. Yang kedua adalah sedekah. Tidak harus besar atau tidak harus istimewa. Yang penting disesuaikan dengan kemampuan kita, disesuaikan dengan keikhlasan kita. Kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkannya. Karena sedekah adalah akan menjadi di garda terdepan dalam menangkal musibah yang terjadi kepada kita. Dan sedekah pula yang akan menjadikan naungan kita di hari kiamat kelak. Sedekah akan menghubungkan kita dengan baginda yang mulia Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, amalan yang harus kita lakukan adalah banyak beristighfar kepada Allah, banyak bertaubat kepada Allah. Selain daripada sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat duha dan lain-lainnya, istighfar diperbanyak, taubat diperbanyak. Karena pada bulan Ramadan di 10 malam pertama sesudah Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita, Allah akan menurunkan ampunannya atau maghfirah. 10 hari kedua adalah maghfirah Allah. Mari kita manfaatkan maghfirah Allah ini dengan memperbanyak tobat kepada Allah, memohon Allah agar mengampuni semua dosa-dosa kita. Selanjutnya amalan sunnah lainnya adalah memperbanyak sholawat. Sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan sholawat inilah yang akan mendekatkan kita kepada baginda Nabi. Sholawat yang akan mendekatkan kita di hari kiamat nanti dengan telaganya Kangjeng Nabi. Ini sesuai dengan sabdanya, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Nabi bersabda bahwa bahwa sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat adalah dia yang paling banyak membaca sholawat kepadaku.
Maka dari itu, mari kita perbanyak baca sholawat agar Allah Subhanahu wa ta'ala senang. Karena Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, amalan apakah yang paling disukai oleh Allah?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Shallu alaika ya Muhammad." Membaca sholawat kepadamu wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Maka dari itu, mari kita perbanyak membaca sholawat. Mari kita buktikan cinta kita, kerinduan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya, amalan sunnah yang berpahala wajib adalah membaca Al-Quran. Seperti ayat yang sudah tadi kami baca, bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka disadari atau tidak, bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita mengevaluasi sejauh mana kecintaan kita kepada Al-Quran, sejauh mana interaksi kita dengan Al-Quran. Kalau bulan Rajab adalah bulannya istighfar, kalau bulan Sya'ban adalah bulannya sholawat, karena memang ayat yang berhubungan dengan perintah sholawat diwahyukan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Dan kalau bulan Ramadan, selain daripada Allah mewajibkan kita untuk berpuasa penuh selama bulan Ramadan, Allah juga sangat menyukai orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Ada banyak fadilah dan keutamaan daripada membaca Al-Quran. Salah satunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan merangkulnya dengan rahmatnya, akan mengaku bahwa Ahlul Quran adalah keluarganya Allah. Siapa yang tidak bangga, siapa yang tidak senang menjadi keluarga Allah? Maka dari itu, mari kita tingkatkan bacaan kita, interaksi kita dengan Al-Quran. Karena pada dasarnya, semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka kita semakin sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan lain daripada membaca Al-Quran adalah sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, maka Allah akan memberikan kebaikan 10 kali kebaikan. Di dalam Al-Quran memang banyak, ada seperti surat Nun. Ketika kita membaca satu huruf saja, Allah sudah memberikan pahala kepada kita sebanyak 10 kebaikan. Bayangkan apabila kita membaca 10 ayat, 100 ayat, atau 1000 ayat, maka berapa ribu kebaikan yang akan kita dapatkan daripada kita membaca Al-Quran. Dalam hal ini, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan bahwa pahala membaca Al-Quran itu apabila dibaca dalam keadaan sholat sambil berdiri, maka Allah akan memberikan 1 hurufnya 100 kebaikan. Dan apabila Al-Quran tersebut dibaca sedang sholat sambil duduk, maka Allah akan memberinya pahala 50 kebaikan dari 1 hurufnya. Ini di luar bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah beda lagi pahalanya. 1 huruf bisa menjadi 70 kali lipat atau bahkan lebih. Masih perkataan Sayyidina Ali, orang yang membaca Al-Quran atau di luar sholat mendapat kebaikan 25 kebaikan ketika berwudu, dan akan mendapatkan 10 kebaikan ketika tidak punya wudu. Misalnya kita cuma baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu dihitung per huruf, bukan dihitung 1 kalimat. 1 huruf 10 kebaikan, dan karena bulan Ramadan kebaikannya akan dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan atau bahkan lebih, hanya Allah yang tahu kebaikan-kebaikan atau fadilah-fadilah amalan yang akan diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, keutamaan membaca Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadi penolong nanti di akhirat. Al-Quran akan menjadi syafaat kepada kita di alam kubur. Dan Al-Quran akan menjadi penyembuh setiap yang luka.
Dan satu lagi seperti tadi yang difirmankan oleh Allah, bahwa Al-Quran datang untuk memberikan hidayah kepada manusia. Al-Quran datang untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Maka dari itu, bagaimana mungkin kita mendapatkan hidayah Allah? Bagaimana mungkin kita tahu mana yang salah dan mana yang benar kalau kita tidak mempelajari Al-Quran, kalau kita tidak membaca Al-Quran, kalau kita tidak sering berinteraksi dengan Al-Quran? Karena semakin kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, Allah akan memberikan hidayahnya kepada kita, dan hidayah itu bisa berupa cahaya iman yang memancar di dalam hati kita. Sehingga cahaya iman yang memancar di hati kita akan memancar kepada pikiran kita, dan pikiran tidak akan membiarkan untuk melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikirannya akan hanya yang ada di benaknya itu hanya mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, dan mau bertafakur tentang Allah. Cahaya yang ada di hati kita akan memancar kepada tangan kita, sehingga tangan tidak akan rela melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya iman yang ada di hati kita akan memancar kepada mata kita, sehingga mata tidak akan rela melihat segala sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Cahaya dari hati kita akan memancar kepada kaki kita, sehingga kaki tidak akan ridho melangkahkan ke tempat-tempat maksiat atau tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari hati, dari cahaya hati memancar kepada telinga kita, sehingga telinga kita tidak akan mau mendengar hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hidayah daripada Al-Quran untuk umat manusia. Sehingga semakin banyak kita, semakin sering kita membaca Al-Quran, kita mempelajarinya, kita memahaminya, dan kita bisa mengamalkannya, maka itulah yang dinamakan dengan hidayah, hudal linnas, hidayah untuk manusia. Mudah-mudahan semakin banyak kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayahnya kepada kita, sehingga kehidupan kita lebih baik dari sebelumnya. Fadilah dan keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Dan satu lagi, Allah akan memberikan tempat tertinggi untuk orang yang membaca Al-Quran, yang rajin membaca Al-Quran di surga. Dan Allah akan memberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kekuatan kepada kita semua. Barokah daripada kita rajin membaca Al-Quran. Dan satu hal lagi yang tidak boleh kita lupakan, bahwa Nabi SAW bersabda, afdalul ibadati ummati tilawatul Quran. Yang paling utama dari ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Maka dari itu, mari kita cintai Al-Quran, kita pelajari, kita baca, dan kita amalkan, agar kita memperoleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.